tadi udah dapat nih buat ibu-ibu belajar di rumah. Yang masalah ibu-ibu lainnya itu adalah perut. Iya, nah ini cara perut yang paling gampang. Ya. Karena yang gampang aja buat ibu-ibu. Caranya ngapain teman-teman sekalian? Caranya mudah. Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Ini Biasanya si suka matcha, minum, ya. pakai gula aren. Biasanya sih yang panas gitu. Jadi kayak minum teh hijau tapi ada kopinya gitu. Aku super cinta banget Senangnya es Mas dingin. Ade. Iya. Pas kemarin Sebenarnya secara temperatur dia nggak mempengaruhi kalori. Jadi Iya. kan kadang orang bilang, oh saya minum es oh berarti bikin gemuk. Sebenarnya bikin gemuk kan sebenarnya lebih pada gulanya. Kan. Nah cuma memang kalau seiring dengan nanti kita makin lama usia makin meningkat, otomatis lama-lama badan kita kan dia kan yang tadi saya katakan badannya itu tuh dia cerdas. Jadi dia selalu harus mau sesuai dengan alamnya badan. Nah alamnya dalam hal kalau kita sistem pencernaan itu kalau bahasa terminologinya tuh disebut dengan yang namanya agni. Agni itu artinya api. Nah jadi pencernaannya itu elemennya itu api. Makanya kenapa kalau kita nanti, makanya kalau orang tua disuruh minum dingin dia pasti agak susah kan, aduh nggak enak, dia kepengennya minumnya yang hangat-hangat gitu. Nah jadi bukan salahnya dinginnya yang salah, tapi salahnya dianya udah tua. Sehingga jadi otomatis ketika kita tua kita berusaha untuk lebih mendengarkan badan kita. Nah tapi memang kalau boleh jujur, kalau kita minum yang lebih hangat gitu atau kita makan yang lebih hangat, otomatis badan mencernanya lebih gampang gitu, lebih ke sana. Tapi bukan berarti oh kalau sana saya minum dingin berarti saya jadi gemuk loh ya, ini gara-gara si es batunya bikin saya gemuk. Kalau minum dingin bisa bikin gemuk ya berarti teman-teman minum panas aja pasti langsung kurus semua. Ya kalau minum panas terus ngurangin makan. Ya, itu makanya bisa sama turun. juga kayak kalau istilahnya mirip kayak mitos ya, kayak misalnya kalau ngangkat besi katanya kalau punya anak gitu ya kan ngangkat-ngangkat gitu katanya bisa bikin pendek kan gitu kan. Ya kalau misalnya proses penekanan bisa bikin pendek berarti proses penarikan bisa bikin tinggi kan. Iya. Ya udah tarik aja anak. Enggak juga. Aku dulu ditarik-tarik sama papaku nggak tinggi-tinggi, segini-segini aja. Nah, iya kan dulu gitu. papaku mitosnya gitu. Oh iya makanya, makanya kenapa itu akan selalu menjadi mitos. Iya gitu. benar-benar. Karena kita kan mikirin gampang-gampang aja yang kita lihat, oh iya pendek-pendek, oke angkat besi bikin pendek gitu. Padahal enggak, itu lebih diuntungkan untuk orang-orang yang badannya kecil. Sama kayak basket gitu. Misalkan aku sama Mas Ade nih, kita sama-sama nih seleksi gitu kan main basket. Ya pasti Mas Ade akan lebih mudah untuk punya potensi lebih mudah gitu. Orang-orang seperti aku jadi lebih tersingkir cari yang lain gitu. Iya, jadi sekali lagi bukan adalah mitos ketika orang latihan beban badannya jadi pendek, enggak. Betul. Kita cobain apa nih Mas Ade? Ayo, yuk. Ayo. Nanti dikit aja boleh. Nanti mau cobain yang mana boleh. Oke. Ayo, kita mau main apa Mas Ade? Latihan apa ya? Kita latihan back mau? Boleh. Latihan back. Saya contohin yang gampang aja. Jadi konsepnya daripada latihan beban itu adalah bahwa sebenarnya ini adalah salah satu aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Oh gitu? Iya, makanya kenapa latihan beban dulu baru tutup sama kardio. Nah kenapa tutup kardio? Karena kalau kita bicara kardio, exercise, bakar lemak, badan kita hanya membakar lemak kalau tidak terjadi kehadiran gula. Selama gulanya masih tinggi ya dia nggak bakar lemak, dia pasti akan membakar gula dulu. Nah aktivitas ini tujuannya adalah kita bakar gulanya dulu, gulanya habis kita kardio dipakai lemak sebagai sumber tenaga. Ya, nah aktivitas bisa macam-macam. Ini salah satunya adalah sebenarnya kalau kayak Tia ngangkat badannya ke atas itu namanya pull up ya. Cuma karena kita pakai alat, ini disebut namanya selectorize. Jadi kita menselect istilahnya bebannya sesuai dengan kemampuannya Tia. Nah, aku tuh selalu paling jelek dari zaman dulu itu tangan Mas Ade. Aku tuh pull up tuh nggak kuat-kuat. Iya, jadi sebenarnya itu hanya butuh pelan-pelan, otot yang mendukung itu dilatih aja lama-lama pasti kuat. Nah kayak pull up juga kan akan kuat kalau Tia rajin lakuin ini. Ya. Keren bisa pull up. Ini caranya yang gampang aja dulu ya. Yang gampang dulu gini ya. Oke. Nah ini Tia gini aja.
Ya. Buang habis ini, ininya kunci. Nah, jadi ini kan lepas nih. Ininya badannya, tulang belikatnya ditemuin dulu dikit. Nah, jadi mulainya startnya di sini. Kayak Tia baru mau mulai ancang-ancang waktu kuda-kuda. Oke. Nah, kan kalau mau fight kan Tia kan nggak gini biasa, tapi Tia gitu. Oke. Nah, jadi ini juga sama mau fight. Nah, siap. Nah, baru turun ini. Tarik. Jadi pas kita naik tuh kayak ibaratnya kayak kita memanjat. Kayak kita ini kayak memanjat, kayak Tia manjat tembok. Manjat tembok. Nah, kayak manjat. Nah, gitu. Jadi kayak Aku ke depan atau ke belakang? boleh dua-duanya, bebas. Yang gampang. Yang itu dulu ya. Ini? Iya, ini namanya reverse grip ininya. Ya, kalau reverse grip berarti otot bicepsnya kerjanya lebih banyak. Oke, ininya diturunin. Oke, Tianya tempelin di sini. Oke. Iya, oke. Pinggangnya kunci. Oke, sekarang turunin ininya. Iya, good. Iya, lepas. Iya, pelan. Iya. Turun. Iya, good. Pas lagi dorong ke bawah gini, jangan Tia giniin, tapi Tia kunci gini. Jadi tulang belikat. Nah, betul. Tulang belikatnya tetap ngunci. Nah, bagus. Iya. Tulang belikatnya tetap ngunci. Iya, good. Bagus. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya dari sini itu lurus tuh gerakannya Tia tuh bagus. Iya. Pas turun Tia boleh munduran dikit badannya nggak apa-apa juga. Misalnya gini, Tia giniin set dikit. Nah, dikit aja ya. Jadi pas turun Tianya agak munduran dikit. Dorong ke belakang. Good. Iya. Lebih enteng ya? Betul, jadi lebih enteng. Kenapa lebih enteng? Karena Tia lakuinnya dengan otot punggung yang bekerja, bukannya otot tangan. Kalau tadi Tia gini kan tangan yang kerja. Nah, kalau gini benar-benar punggung yang kerja. Iya, bagus. Ini ada yang pertama, nggak bisa langsung tiba-tiba langsung ototnya langsung pada kencang. Iya. Itu harus repetisi terus ya. Iya, pelan-pelan dulu. Iya, pelan-pelan dulu. Sebenarnya nggak ada masalah. Pengulangan bisa misalnya mau 10 kali, 15 kali. Tapi nanti udah semakin kuat, semakin bagus. Nggak memungkinkan kita untuk repetisi terlalu tinggi. Karena bebannya berarti terlalu ringan. Jadi lebih baik bebannya pelan-pelan bertahap Ditambah, naik. gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak punya gym, kita di rumah, misalnya kalau teman-teman misalnya kayak di mana? Pintu, gagang pintu atau apa ya? Pintu atau kusen, jadi gerakannya Tia tuh tadi kayak begini aja sebenarnya. Nah, gerakannya tuh gini. Nah, kan gitu. Nah, cuma masalahnya nggak semua orang kan kuat gitu. Aku nggak kuat. Iya, makanya jadi kalau kita di sini kadang-kadang ada yang namanya assist. Nah, sini Tia. Oke. Nanti aku lama-lama bisa begitu ya Mas Ade? Nah, iya dong pasti. Keren. Nah, ini yang namanya assist. Nah, jadi Tia di sini, ya, jadi di assist sama dia. Nah, ini kita di assist. Nah, Belajarnya ini dulu nih. Belajarnya ini dulu. Nah, nanti kalau udah kuat, kan kayak saya misalnya ini kan pegang, Ya. ini kan gini lepas ya. Ini kan udah kuat sendiri. Nah, pelan, taruh. Ya, kita coba Tia, kuat nggak? Oke, good. Nice. Oke. Ya, ini lebih berat kan? Berat. Good, ya. Good, ya. Satu lagi, Tia. Oke, iya. Nah, nanti makin lama, otot itu dia beradaptasi sama kayak orang lari. Biasa lari 1 km atau 100 km, 100 meter aja, udah ngos-ngosan. Tapi kalau jantung dilatih terus, Biasa. jadi biasa. Betul. Sama juga otot juga. Benar banget. Zaman dulu aku kalau lari Senayan 5 putar itu pemanasan. Sekarang 2 putar aja udah black out. Ini buat melatih otot tangan ya. Nah, ini namanya arm extension. Nah, kalau cewek kan seneng kalau pas lagi kencengin kan kenanya ototnya. Sini. Iya. Nah, jadi gerakannya cuma gini aja. Dorong aja gini. Oke, ya, di sini, Tianya majuan dikit lagi. Nah, iya, ya gini bagus, dorong, good, ya, rasain sini nggak? Rasain. Nah, nih teman-teman lihat ini kenanya, tuh lihat tuh ototnya ada kan? Nah, nih, iya nih tricepnya. Nah, jadi kenapa disebut tricep? Karena ada 3 bagian, kepala 3. Nah, yang kena waktu Tia lakuin ini namanya lateral. Nah, makanya jadi kalau cewek-cewek biar tangannya kenceng jadi nggak gelember-gelember. Nah, rajin latihan ini. Oke. Ini kalau aku nggak punya alat begini di rumah gimana Mas Ade? Caranya adalah gampang, yaitu adalah yang disebut dengan namanya diamond grip atau diamond stance. Ini pegang gini, teman-teman. Ini Tia, ininya kunci. Tangannya turunin. Ini namanya yang disebut namanya close grip push ups.
Nah, jadi kenanya benar-benar di ini ya. Ini gini, diamond. Gini, diamond, iya. That's it. Nah, betul. Oke. Iya. Jadi kalau cara kerja push up teman-teman, kita biasa pemula push up di tembok dulu seperti ini. Kalau udah kuat di sini, boleh turun lebih, misalnya ceritanya tadi kan di tembok, udah makin kuat, berarti Tia di sini. Misalnya ini di sofa. Ini ceritanya udah lebih kuat lagi. Ya. Oh iya. Nah, semakin udah lebih kuat lagi baru turun ke bawah. Ke bawah. Nah, cuma turun ke bawah karena cewek, dia push up-nya gimana Tia? Coba. Pakai dengkul. Pakai dengkul, betul. Jadi turun aja ke bawah, baru dorong. Oke. Turun aja ke bawah, baru dorong. Nah, nanti setelah kuat baru dia naik baru. Kenapa saya bilang tadi turunin bawah berdorong? Karena itu lebih murni. Oke. Kalau tadi misalnya kita nggak mau turun ke bawah, akhirnya kita jadi cuma kayak manesin siku aja gitu. Jadi kayak kita kayak ragu-ragu untuk melakukan yang namanya full range of motion gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak mesti kelihatan keren yang bisa push up gitu. Nggak Udah usah. turunin aja dulu sampai bawah, nanti lama-lama akan bisa. Iya. Nah, lalu selanjutnya lagi ada juga namanya squats. Nah, squats tuh di sini teman-teman. Oke. Nah, Tia ini yang disebut namanya wall sit. Jadi saya minta suruh Tia untuk duduk, tapi saya nggak kasih kursi. Oke. Jadi seolah-olah duduk. Nah, gini aja udah. Nah, ini artinya nahan kan? Nah, ini yang disebut namanya static kontraksi. Jadi Tia diam aja gini. Ini tahan. Nah, udah nih. Tapi badannya kenain ininya, bokongnya tempelin ke tembok. Nah, lalu tegap badannya, lakuin gini aja nih. Ini gini aja udah. Berapa ini lama Mas Ade? Sekuatnya. Nah, nanti kan kerasa nih. Gemeteran pada saat itu baru aduh udah selesai gitu ya. Coba dulu ini tahap 1 yang awal yang Kelihatannya gampang. gampang banget. Kelihatannya. Ya, gampang. Semua ibu-ibu pasti bisa di rumah. Oke, ini gini. Iya, betul. Kayak duduk aja. Tianya agak tegapin pinggangnya. Iya, good. Iya, pinggangnya tegap. Iya. Mungkin ini Tangannya bisa. jangan ditahan di sini, jadi biar dia yang kerja sendiri. Oke. Nah, semakin turun ya, kalau Semakin ibu-ibu berat. di rumah semakin berat. Nah, ini level 1. Level 2, yuk sini ke sekarang. kita Level kesini. 1 udah berasa. Kuat, sekarang level 2. Nah, duduk di sini. Duduk di sini, berdiri. Duduk di sini, berdiri. Nah, duduk lagi santai aja. Berdiri lagi. Oke. Duduk santai, berdiri. Nah, ini namanya squats tapi dengan bantuan si tempat duduknya. Ini bisa pakai kursi buat nyetrika ya ibu-ibu ya? Iya, nah ini kan masih tinggi nih. Nah, Tianya agak kesini Atau dikit. nggak bisa pakai kursi plastik itu Betul. juga bisa ya? Iya. Ini segini Mas Ade? Nah, segini, sekarang naik langsung. Iya, turunin lagi. Iya, kayak duduk. Naik lagi. Iya, turunin lagi. Duduk. Naik lagi. Oke, kerasa ya. Nah, sekarang masuk level 3. Oke. Cari kursi yang lebih rendah. Duduk lagi, baru naik. Tahap keempat, nah tanpa kursi. Oke, ini yang Gitu. tahap ketiga dulu ya, sofanya nih ya. Sofanya ceritanya. Gitu. Iya, munduran dikit. Oke, mundur. Iya, nah, iya, segini oke ya. Awas backnya ya. Iya, turun. Iya, good. Iya, bener tuh. Jadi enak, masih bisa istirahat, tapi pas naik, bener-bener ototnya kelatih kan. Tahap keempat, Tahap keempat, sekarang udah nggak pakai sofanya, udah sendiri di sini. sendiri ya. Itu udah langsung aja, seolah-olah ada sofa, duduk. Nah, naik lagi, seolah-olah ada sofa, duduk. Nah, naik lagi. Nah, ini udah makin kuat kan. Nah, kalau mau makin kuat lagi Tia, apa yang kita lakukan? Kita rubah yang namanya asosiasi di kepala. Yaitu adalah saya bisa bikin Tia kerjanya jadi lebih berat dari sebelumnya. Contoh misalnya, sekarang Tia lakuin kayak gini, sama kayak saya. Waktu Tia turun, coba ikut. Nah, pas Tia naik, membayangkan waktu naik, Tia menekan kakinya ini ke lantai ke bawah. Jadi naik, tekan Tia, iya good. Tekan, iya. Tekan, iya. Jadi kita menciptakan beban sendiri di pikiran kita. Betul, jadi lebih berat gak? Berat. Iya. Jadi gitu. di sini lebih ngencengin gitu. Betul. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kita kadang-kadang bisa hanya dengan menggunakan tubuh kita sendiri, tapi kita bisa menciptakan beban yang lebih berat lagi, kesulitan yang lebih berat lagi, sehingga stres yang diterima oleh otot juga lebih banyak. Nah, pada saat itulah badan akan menginstruksikan, lihat tuh, si Tia tadi nyuruh kita kerja keras kayak gitu. Besok kita harus kuatin ya ototnya ya. Dia kuatkan lah ototnya. Inilah makanya gunanya yang disebut yang namanya stres secara short term. Jadi stres secara short term itu bagus.
Yang nggak bagus itu stres long term. Yang bagus itu stres secara short term dalam arti fisikalitas. Yang nggak bagus itu stres secara emosionalitas gitu. Sama satu lagi Mas Ade, ini kan tadi udah dapat nih buat ibu-ibu belajar di rumah. Yang masalah ibu-ibu lainnya itu adalah perut. Iya, nah ini cara perut yang paling gampang. Ya. Nah, teman-teman gampang ya. Kalau kita ngomongin latihan suruh sit up, reverse sit up, like raises kan susah. Ya. Sekarang yang gampang aja buat ibu-ibu. Caranya ngapain teman-teman sekalian? Caranya mudah. Anggap aja misalnya Tia kayak tadi mau push up di lantai. Coba gimana gerakannya? Gini. Nih, iya, gini ya, seolah-olah, iya. Nah ini adalah cara yang udah paling gampang. Ya udah diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, tahan. Nah ketika nahan, kerasa gak tahan sini? Kerasa. Kerasa gak di sini? Kerasa. Kerasa gak di sini? Kerasa. Naikin ininya. Iya. Nah kerasa gak di sini? Kerasa di perut Iya. sekarang. Oke, sekarang kakinya lurusin. Oke. Lurusin, angkat, naik. Oke. Nah diem aja udah. Perutku berasa. Iya, kerasa ya. Ini naik. Lengannya berasa. Iya, naik. Iya, betul. Nah, baru yang plank yang biasa Tia lakukan yaitu adalah kakinya naik. Nah, udah deh kayak gini. Iya. Oke. Terus tahan. Ini yang disebut dengan namanya statik kontraksi. Jadi Tia nggak ngapa-ngapain, ibu-ibu nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi hanya dengan menahan badannya, ternyata makin kuat. Kalau tadi masih belum kuat juga yang itu tadi, bisa juga yang gampang apa? Jadi satu-satu kakinya. Jadi kayak squat tadi ini kan 2. Iya. Nah ini 1 nih. Nah, kayaknya pakai 1, satu kaki. iya kan? Iya. Nah bayangin pas lagi naik tekan lantainya ke bawah. Iya. berat banget. Oke. Nah sekarang yang kanan gantian biar seimbang. Turun lagi. Iya. Naik lagi. Iya. Tekan Tia, iya bagus. Ya oke. Nah pas lagi Tia melakukan ini tadi, teman-teman jangan lakukannya jangan ke sini, jangan ke sini. Tapi dia naik ke atas ke bawah. Nah naik ke atas ke bawah, ke atas. Iya betul. Nah ini jadi ujungnya kaki Tia. Nih kalau pas turun, semua ya, Mas Ade, ya? Pas turun coba. Nah ini dia tuh tepat ada di sini. Nah ini jadi lurusnya, tarik lurus ke sini teman-teman. Nah tuh jadi posisinya pas. Iya bagus. Oke. Nah, kerasa kan? Kerasa banget. Nah, bahkan kalau udah lebih kuat lagi apa yang dilakukan? Ini lihat nih Tia. Wow. Tuh, taruh kakinya di sini. Nah, udah turun. Nah, ini lebih kuat lagi kan? Nah, coba. Jadi nggak perlu alat di rumah. Lebih Sini ini. ya? Iya. Oke. Iya, turun lagi lebih kerasa. Iya, pas naik kencengin, tekan. Iya. Pas naik kencengin Tia, tekan. Pas naik kencengin. Iya, good. Oke. Karena ototnya belum kuat jadi masih gini-gini ya. Makanya step by step. Iya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, begitu banyak varian yang bisa kita lakukan. Bersyukur kalau kita bisa ke pusat kebugaran, tentu alat-alatnya banyak. Tapi saya yakin tidak semua kan ya ibu-ibu, mbak-mbak di luar sana yang punya fasilitas yang lengkap. Jadi cukup dengan menggunakan tubuh sendiri kita bisa latihan tadi. Dan begitu kelar latihan tadi beban, tutup sama kardio. Makanya tadi gemeteran kan Mbak Tia kan tadi kan agak gemeteran itu artinya gulanya udah kebakar. Nah gulanya kita sekarang drop, badan kita akan cari tenaga. Mana lagi tenaganya. Tapi kita harus tetap nih sekarang saatnya saya udah harus jalan kaki. Misalnya mungkin teman-teman punya treadmill atau apa. Nah pada saat itulah badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Oke, nah di situ lemaknya dapat kebakar intinya. Jadi coba dulu latihan-latihan kecil kayak yang tadi udah diajarin sama Mas Ade. Aku ngikutin aja. Habis itu ditutup dengan kardio gitu. Kurang lebih itu. Pokoknya kita sehat sama-sama lah ya. Siapa yang bisa ngasih edukasi dengan cara yang baik seperti Mas Ade, coba kita ambil baik-baiknya. Pasti kan kita juga manusia, nggak ada yang sempurna Mas Ade. Bukan berarti kita manusia betul semua ya. Walaupun Mas Ade ilmunya juga banyak, mungkin ada sisi-sisi yang memang belum cocok di kalian juga. Jadi ambil inti-intinya dan cocokin sama diri kalian masing-masing. Mas Ade, terima kasih banyak. Aku nanti latihan lagi di Jakarta boleh ya? Dong, nanti aku mau gangguin Mbak Im, gue ikut lo latihan. Oke, kita pamit. Dah. Sehat terus. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.